I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. We're one and done. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Isya Aziza dari kelompok 3 selaku pemateri pertama yang membahas tentang legalitas pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan mempresentasikan materi saya. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembentukan DPR ini secara konstitusional diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ada yang menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian secara praktisnya DPR dibentuk melalui pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan berbagai peraturan turunannya. Proses pemilihan umum tersebut ini menghasilkan anggota DPR yang mewakili yang sebagai wakil rakyat Indonesia dari berbagai daerah pemilihan. Selain itu, aturan mengenai komposisi, tata cara pemilihan, masa jabatan, dan kewenangan DPR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci tentang struktur, fungsi, dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Proses pembentukan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia mengikuti beberapa tahapan yang diatur secara tegas dalam pembentukan perundang-undangan. Berikut ada beberapa cara pembentukan DPR secara umum. Yang pertama itu adalah pemilihan umum. Nah, proses pembentukan DPR dimulai dengan pemilihan umum yang diadakan secara teratur dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemilihan umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mencangkup proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Kemudian yang kedua itu penetapan hasil pemilu. Setelah pemungutan suara selesai, KPU atau Komisi Pemilihan Umum melakukan perhitungan suara dan menetapkan hasil pemilu untuk menentukan kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai politik atau calon persorangan di DPR. Kemudian yang ketiga yaitu pengumuman dan penetapan anggota DPR atau KPU, kemudian mengumumkan hasil pemilu yang mencangkup daftar peroleh kursi oleh setiap partai politik atau calon persorangan. Berdasarkan hasil tersebut, anggota DPR berdasarkan perhitungan suara dan kuota yang ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian yang terakhir yaitu pelantikan anggota DPR. Setelah penerapan hasil selesai, pemilu selesai, anggota DPR yang terpilih dilantik dan resmi menjadi bagian dari lembaga perwakilan rakyat. Pelantikan anggota DPR ini biasanya dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh pemimpin sementara DPR yang ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang. Kemudian kewenangan dan tugas setelah dilantik, anggota DPR
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Arik. Saya akan memaparkan materi saya mengenai kedudukan DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan DPR RI atau DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang tergabung dalam lembaga legislatif di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat terbentuk dari anggota partai politik yang berperan sebagai peserta pemilihan umum yang telah dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945, bahwa kekuasaan pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen terdapat suatu pergeseran kekuasaan antara Presiden dan DPR. Hal tersebut berada pada fungsi legislasi yang sebelumnya menjadi kekuasaan seorang presiden. Maka setelah terjadinya amandemen UUD NRI 1945, fungsi legislasi berpindah menjadi kekuasaan DPR sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 ayat 1 amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Presiden berwenang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 20 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa titik berat kekuasaan legislasi nasional yang pada mulanya berada pada seorang presiden beralih kepada DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pemegang kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang pertama kali mencerminkan adanya kedaulatan rakyat. Hal tersebut termasuk kegiatan bernegara, yaitu untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh karenanya dalam hal menetapkan suatu peraturan harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang di Indonesia dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Takbir sebagai pemateri ketiga yang akan menyampaikan materi yaitu apa saja sih fungsi dan tugas dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ini. Nah, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat ini atau DPR memiliki 3 fungsi. Nah, 3 fungsi. Yang pertama itu yakni fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, apa saja sih bagaimana saja pendalaman materi tersebut? Nah, baik, langsung saja kita masuk. Jadi mohon maaf sebelum itu ada juga tugas-tugas lain atau fungsi lain dari yang saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama itu adalah menyusun prolegnas atau yang biasa kita sebut adalah program legislasi nasional. Nah, yang kedua, menyusun dan membahas RUU, yaitu rancangan undang-undang. Yang ketiga, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, yang keempat, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden maupun DPD. Nah, yang kelima itu menetapkan undang-undang bersama Presiden. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu menyetujui atau menolak Perpu untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, kita masuk dari pembahasan yang kita sebelumnya itu bagaimana saja penjelasan selanjutnya tugas dan fungsi dari
Dewan Perwakilan Rakyat ini. Nah, yang pertama itu adalah fungsi dari anggaran. Apa saja fungsi dari anggaran tersebut? Yang pertama itu memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN. Nah, yang kedua, memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Nah, yang ketiga itu menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Nah, yang terakhir itu adalah memberikan persetujuan terhadap memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun perjanjian yang berdampak luas bagi rakyat terkait dengan beban keuangan negara. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi dari pengawasan DPR ini. Apa saja fungsi dari pengawasan DPR ini? Nah, kalau kita lihat bahwasanya fungsi pengawasan DPR ini dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, yang terakhir adalah tugas dari fungsi legislasi. Nah, yang terakhir adalah fungsi legislasi, yang dimana fungsi legislasi ini yaitu dia membentuk sebuah peraturan perundang-undangan atau biasanya rancangan perundang-undangan yang akan dijadikan sebuah aturan perundang-undangan yang akan ditetapkan di suatu daerah maupun negara. Nah, tapi sumber dari legislasi ini biasanya itu dilakukan sebuah rapat dari Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu kita memanggil dari rakyat untuk membahas bersama apa saja yang ingin dijadikan sebuah peraturan sehingga bisa mengisi dari kekosongan hukum yang ada di suatu daerah maupun di negara tersebut. Tapi bukan cuma itu, legislasi ini juga dia membahas atau merancang, istilahnya ia merancang dan juga membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang dibersamai oleh Presiden, DPD. Tapi DPD di sini dia hanya membahas di bagian peraturan daerah yang akan dia bahas. Jadi mungkin itulah sekian dari materi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan juga kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya sebelumnya yang membahas tentang lembaga DPR. Jadi saya akan membahas mengenai peluang dan tantangan lembaga DPR. Jadi ada beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh DPR. Adapun peluangnya yang pertama yaitu representasi rakyat. DPR menjadi wadah utama bagi wakil rakyat untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kemudian peluang yang kedua yaitu legislasi. DPR memiliki peran utama dalam pembuatan undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudian peluang yang kedua yaitu pengawasan. DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, termasuk dalam hal penggunaan anggaran negara atau yang biasa kita sebut check and balance. Kemudian peluang yang kedua yaitu kolaborasi dan konsensus. DPR dapat menjadi tempat untuk membangun kolaborasi antar partai politik dalam mencapai kesepakatan terkait kebijakan nasional. Kemudian adapun tantangan dari lembaga DPR, yang pertama yaitu kredibilitas. Tantangan utama adalah mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas DPR di mata publik, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu politik identitas. Adanya politisasi identitas dapat mengaburkan fokus DPR dalam menangani isu-isu esensial yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya. DPR sering menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitasnya.
Kemudian tantangan selanjutnya yaitu harmonisasi dengan pemerintah. DPR perlu menjaga keseimbangan antara memperkuat peran legislatifnya dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan pemerintah untuk mencapai kepentingan bersama. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu perubahan sosial dan teknologi. Perubahan cepat dalam masyarakat dan teknologi membutuhkan adaptasi DPR agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Sebagai kesimpulan, dalam menghadapi peluang dan tantangan ini, DPR perlu bekerja sama secara kolaboratif dan proaktif untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat.